Dikenal dengan berbagai nama. Kanabis, marihuana, pot, weed, atau ganja. Selama puluhan tahun, obat ini dilarang di semua negara Asia. Namun, pada Juni 2022, Thailand menjadi pengecualian. Sekarang diizinkan membeli ganja dan menanamnya sendiri di rumah. รู้สึกดีครับก็คือว่าจะชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็คือว่าทำอะไรก็จะไม่ต้องระแวงอะไร If the government don't change their mind, this new generation will have lower IQ, will have many psychiatric problem. Sejak itu, toko ganja mulai menjamur. Apakah keputusan Thailand membebaskan penggunaan ganja justru menjadi tidak terkendali? COVID ที่เข้ามาไทยรอบแรกอะก็ไม่มีอะไรทำก็นั่งกับเพื่อนไปๆมาก็ไม่มีอะไรทำมันเบื่อมากมันว่างมากก็เลยเปิด YouTube ดูที่มันปลูกยังไงช่วงนั้นยังไม่ถูกกฎหมาย แล้วแบบการปลูกมันปลูกมาเสร็จเนี่ยมันเมาจริงวะ Tony mengincar kuncup bunga ganja ini. Kuncup bunga memiliki konsentrasi THC sangat tinggi, atau tetrahydrocannabinol. THC bertanggung jawab atas sebagian besar efek ganja yang paling dikenal. Ingatan menurun, waktu reaksi melambat, koordinasi dan keseimbangan terganggu, serta rasa euforia yang berlebihan. ครั้งแรกเลยครับเมาแบบตาแตกๆตอนแรกขับรถกลับบ้านเนี่ยขับรถกลับบ้านก็แบบค่อยๆขับช้ามากเลย Banyak pemerintah di seluruh dunia menggolongkan ganja sebagai narkotika. Kepemilikan dan penggunaannya pun dilarang. Tapi pemerintah Thailand menjadikannya legal di bulan Juni 2022. Kini, membeli ganja semudah membeli secangkir kopi. Hal ini membuat kecanduan ganja meningkat hingga 4 kali lipat. We are on our way to Sukhumvit. It's one of the main central business district in Bangkok. Over there you find everything, restaurants and hotels. You can also find marijuana shops. Selama hampir 5 tahun, jurnalis Eric Parpat menulis tentang ganja dan persinggungannya dengan politik dan budaya Thailand. As you can see, there's another cannabis shop right up there, which is also another dispensary. And over here to my left, there's also another dispensary where there used to be just restaurant, massage parlors, but now the Green Rush is here. Karena ganja tidak lagi dilarang, hampir semua orang bisa membelinya, kecuali mereka di bawah 20 tahun sedang hamil atau menyusui. Can I have a look? Dalam rentang 6 bulan, hampir 2.000 toko ganja menjamur di seluruh negeri. We would never thought that it would come to this point where there will be a place where you can just walk out of the street next to 7-Eleven and there will be a place for you to buy marijuana buds. Ganja memiliki sejarah panjang di Thailand. Bahkan jauh sebelum ganja menjadi obat terlarang, selama lebih dari 1 abad. At least 300 years ago in King Narai period. So we have used not only in the royal court, but by general people as well. The main purpose is how to relieve pain,
to improve sleep and appetite. We use it as a single herb and also in the combination with the other herbs as well. Titik balik terjadi pada 1925, saat pemerintah menganggap ganja bukan lagi sekedar ramuan tradisional dan obat-obatan. Mereka menggolongkan obat ganja, makanan yang mengandung ganja, dan resin ganja sebagai narkotika. Pada 1934, diperkenalkan hukuman tahanan dan denda bagi kepemilikan dan penggunaan ganja. Tapi itu tidak mencegah suku-suku di pegunungan timur Laut Thailand menanam ganja secara ilegal. Berbagai jenis ganja berkadar tinggi tumbuh di sini. Tongkat ganja dinamakan dari produk mirip cerutu yang dibuat dari kuncup ganja. In the past, marijuana was banned narcotic, but it's a well-known fact that many Thai rural households have marijuana in their backyard, in their pot somewhere, and have been using it secretly, privately. Menurut sejarawan dan penulis Peter Maguire, prajurit Amerika yang ditempatkan di Thailand selama Perang Vietnam menyelundupkan tongkat ganja ke Amerika Serikat. Ini membuat petani Thailand mendapat untung besar secara ilegal. Karena potensinya, tongkat ganja meraih ketenaran sebagai cerutu Kuba di dunia ganja. Tidak lama kemudian, tongkat ganja legendaris ini juga diselundupkan ke Australia dan Eropa. Pada 1971, pemerintah memperketat peraturan. Ganja digolongkan sebagai narkotika golongan 1, dianggap sebagai zat yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang serius dan tidak memiliki manfaat medis. Selama 5 dasawarsa, obat itu dikelompokkan ulang beberapa kali, tapi tetap merupakan zat yang terlarang. Kemudian angin perubahan datang saat ganja medis menjadi populer di barat. Hal ini mendorong Thailand mengeksplorasi cara tongkat ganja dalam membantu ekonomi dan sistem kesehatan Thailand. Saat itulah, Dr. Pakakrong Kwankau ditugaskan pemerintah untuk mengumpulkan bukti ilmiah baru yang mendukung ganja sebagai obat. We have history of use this kind of plant for a long time. Before we legalize cannabis, we also have some policy to promote herbal medicine. And there is an opportunity for medical cannabis. As you know, in Thailand, we do not have many factories that can produce modern medicine or even what we call active pharmaceutical ingredient. Many of them we import from the other country. Penelitian Dr. Kwankau membuka jalan untuk produksi minyak ganja di Thailand yang digunakan sebagai terapi. The research that we have done so far is help to control or relieve symptoms of many diseases. For example, the end-stage cancer patient, they may have they cannot eat well, they cannot sleep well. What we do is for the patient who does not respond well to standard treatment, we add cannabis. We don't use it as the first line. It means that when the patient comes, we give them cannabis. No, we don't do that. โอเคครับก็จะให้2ชนิดนี้นะครับผมรับประทาน2เม็ดก่อนนอนนะครับ Dengan potensi ekonomi ganja medis sebagai sasarannya, Thailand mengumumkan mereka membebaskan ganja pada akhir 2018. Mereka mengizinkan klinik berlisensi memberikan ganja untuk 38 kondisi medis. Agar masyarakat pedesaan ikut merasakan manfaatnya, proyek percontohan dimulai memungkinkan penduduk desa menanam hingga 6 pot ganja untuk kebutuhan rumah sakit. Tiba-tiba, aktivitas yang sebelumnya bisa membuat orang di penjara lama tidak hanya dilegalkan, malah dianjurkan. Itulah awal dari kesalahan berpikir yang serius. ตอนนี้หากัญชาจากที่ไหนครับก็คือว่าพวกผมเพาะปลูกกันเองครับก็คือมีทุกบ้านด้านของตอนนี้มีทุกบ้านเลยครับ
คือเคยลองแบบดูเป็นมวลอะไรเป็นมวลของอัดครับก็คือในกรณีอย่างนั้นจริงๆก็ทำให้ได้3 สำคัญ Pada 18 Februari 2019, Thailand secara resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk penggunaan medis. Pada November tahun itu, 14.000 pasien sudah menerima obat ganja yang diresepkan, meskipun dengan kandungan THC rendah untuk 38 kondisi medis, mulai dari penyakit Parkinson hingga insomnia. Setelah bertahun-tahun dilihat sebagai obat terlarang, persepsi publik terhadap ganja sekali lagi bergeser. Sekitar waktu inilah, Jeff dan teman-temannya mendapatkan persediaan ganja dari seorang teman. รู้ครับว่ากัญชาเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับตอนที่ผมอายุ13หรือ14เนี่ยลองดูดกันในห้องเพื่อนครับเพราะมันวัยรุ่นนะครับมันก็ไม่คิดอะไรครับมันก็ไม่กลัวหรอกครับก็สนุกไปวันๆตักเมาไปวันๆแค่นั้นครับเริ่มดูดวันละประมาณ8 ถึง 10 ครั้งต่อวันครับ Dalam 2 tahun, Jeff yang saat itu berusia 15 tahun sudah menanam ganjanya sendiri. Saat itu, ganja masih 1 tahun lagi untuk sepenuhnya dilegalkan. Diizinkan menanam dalam jumlah terbatas, namun hanya untuk kondisi medis tertentu. Jeff tidak menderita dari penyakit apapun, tapi dia tetap mengisapnya. เขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วตัวผมคิดว่ามันปกติครับเพราะว่าผมดูดอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกไปร้านออกไปข้างนอก Suatu hari, tetangganya melapor dan polisi mengunjungi rumah Jeff. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนแจ้งครับตอนนั้นหมู่บ้านของผมมันเขาติดกันแล้วก็มันติดกันบ้านมันติดกันหลายๆหลังนะครับใช่ผมในความคิดส่วนตัวผมนะก็คือว่าแบบอาจจะดูดกันแล้วกลิ่นลอยไปบ้านคนอื่นบ้านคนนู้นคนนี้แล้วเขาไม่ชอบผมเห็นตำรวจมาอยู่หน้าบ้านแล้วผมอยู่กับน้อง2 คนผมเลยให้น้องออกไปคุยก่อนแล้วผมก็วิ่งไปตัดต้นหลังบ้านครับ Takut ditahan, Jeff coba menghancurkan semua bukti yang mungkin mengaitkannya dengan ganja itu. แล้วผมก็วิ่งไปตัดต้นหลังบ้านครับมีอยู่2 ต้นครับวิ่งไปตัดมาใช่ตอนนั้นก็โยนข้ามกำแพงบ้านไปเลยครับ Meski hampir ketahuan oleh polisi, Jeff tidak berniat untuk berhenti mengisap ganja. Tapi Jeff tidak perlu takut dan bermain kucing-kucingan dengan polisi untuk sementara waktu. Saat itu, sudah ada tanda bahwa perubahan sedang terjadi. นโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยคือกัญชาทำให้พวกเรารวยครับ 2019, Thailand sedang dilanda demam pemilu. Pemilu pertama sejak kudeta militer 2014. Tapi yang menjadi berita utama adalah partai menengah yang hanya memperoleh 4% suara di polling terakhir yang dipimpin oleh Anutin Chanvirakul. Partai Bumjaitai berkampanye agar ganja yang sudah diizinkan untuk pemakaian medis bisa diizinkan sepenuhnya. Pak Anutin menawarkan ide bahwa petani bisa kaya dengan menanam ganja. Ide itu mendapat sambutan hangat. Dengan jumlah petani mencapai 1/3 dari pemilih suara, petani memberikan Bumjaitai 10% suara populer. Ini kemajuan besar dibanding sebelumnya. Membuat partai itu menjadi rekan koalisi yang utama. Dan Pak Anutin, seorang wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan. Anutin menepati janji kampanyenya 3 tahun setelah kemenangannya. Pada 9 Juni 2022, dia mengeluarkan peraturan menteri yang menghapus ganja dari daftar narkotika. We didn't think that they would just, let's just say, drop the bomb by just decriminalize it on June 9, which was
surprised a lot of people. Tiba-tiba, undang-undang ketat dan hukuman berat untuk narkotika tidak lagi berlaku untuk ganja. It was a hasty move because there was a political motive of the second largest government party, Phum Jai Thai Party. The party campaigned on promising to liberalize the use of marijuana during the 2019 general election. Setelah diresmikan, penjualan ganja meledak di pasaran. Ganja dijual di jalanan, di acara-acara umum, dan di klinik-klinik yang menjamur di seluruh kota. Pemerintah mengatakan ganja seharusnya hanya untuk tujuan medis. Tapi semua berasumsi penggunaan untuk kesenangan diizinkan. We came to this confusing stage because there is no law to regulate or to stop recreational use of marijuana. And once you take marijuana off the list of banned narcotics, the police will not take any action for those who use it because marijuana is no longer a banned narcotic. Seminggu setelah pengumuman, beberapa orang dirawat di rumah sakit setelah mengonsumsi atau mengisap ganja. Termasuk 4 remaja yang overdosis. Hal ini memicu kemarahan publik. Kitty Chopaka dijuluki sebagai ibu industri ganja Thailand. Dia sudah lama mendukung legalisasi ganja di Thailand. Mimpinya kini terwujud. Tapi dia kecewa dengan cara legalisasi diperkenalkan. After delisting happened, I was very angry because I'm one of those who, I work well in frameworks and there's no frameworks, and then I can't plan my business. I don't know what will be my cost, what will be my revenue. I was very angry. At the same time, I don't see it happening any other way. Seminggu setelah ganja dilegalkan, Kementerian Kesehatan Thailand mulai bertindak. Mereka menerbitkan serangkaian peraturan baru di Royal Gazette, platform resmi untuk peraturan pemerintah. Di antara peraturan baru itu, ada larangan menjual ganja dan penggunaan obat oleh anak muda di bawah 20 tahun. Begitu juga bagi ibu-ibu hamil dan menyusui, serta pelarangan ganja dari sekolah. Pucuk bunga dikategorikan sebagai zat yang diawasi. Jadi, toko harus memiliki izin sebelum bisa menjualnya, dan pelarangan merokok ganja di tempat umum. Tapi peraturan baru tidak disertakan dengan pengaturan penegakannya. Yes, there are fines as punishment for breaking the rules announced by the Ministry of Public Health. But do they have enough public health officials to go and catch people breaking the rules? They don't have enough manpower to do that. Meskipun penegakan hukum kurang, beberapa peraturan tetap mendapat perhatian, setidaknya di awal. Sementara itu, penanaman ganja untuk tujuan medis sudah legal sejak 2018. Ketika Kementerian Kesehatan menghapus ganja dari narkotika, terdapat persyaratan baru. Mendaftar lewat aplikasi Pluk Ganja. Upaya kementerian untuk melacak jumlah penanam. Pada hari pertama, banyak orang yang menaati peraturan, hingga menyebabkan aplikasi crash pada hari pengumuman setelah menerima sebanyak 9 juta permintaan. Jumlah itu sekitar 12% dari populasi Thailand. Tony tidak termasuk yang mendaftar sebagai penanam. เอามาจากไหนได้เมล็ดมาจากไหนหรือว่ากิ่งทำได้มาจากไหนวัตถุประสงค์ก็เพื่ออะไรดูแลสุขภาพเพื่อขายที่ไม่ได้จดแจ้งเพราะว่าจดไปมันรู้สึกเหมือนไร้ประโยชน์ประมาณนั้นมันไม่ได้มีผลดีผลเสียอะไรประมาณนั้น Sentimen Tony menunjukkan kemungkinan bahwa ada lebih 9 juta penanam ganja di Thailand. แล้วเขาไม่มาเห็นเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมัน
มันก็ไม่เห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบอีกอย่างหนึ่งก็แบบมันไม่ได้แบบทำให้ใครรู้สึกว่ามันแบบกลัวหรือว่าอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่ได้เรียกว่าขายแบบไม่ได้กะแบบทำขายคือมันก็มีเพื่อนมาแหละเราก็มีเพื่อนนะที่แบบชอบสโมกเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เข้ามาแล้วก็เพื่อนก็ถามว่าเอาไปดิผมบอกขอได้ว่าบอกเอาไปดิเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิมันของมีต้นทุนเนี่ยค่าไฟค่าปุ๋ยค่าอะไรเนี่ยขายไม่ขายดิทำแบบนี้โอ้เลยบอกเฮ้ยไม่ขายแล้วกันเอาแบ่งให้แล้วกันรายได้ทั้งหมดอะครับค่ารายรับทั้งหมดต่อเดือนประมาณ4-8 หมื่นต่อเดือนประมาณนั้น I don't see the actual need for licensing to grow, to tell you the truth, unless you are growing for commercial. But I want to see control within the sale. I'm not saying that cannabis is like all good, perfectly great. Youth and children should not have access to it, just like alcohol. I have a guard in front of our shop. We checked ID every single purchase or even before you go into the shop. สติว่าเยอะมากเลยนะสติว่าจะอยู่แถวบนhybrid จะอยู่ We forced that in before any rules were existed. We make sure there's already a sign that goes out from the day one that we do not sell to anyone below the age of 20. ID is required. I have kids. I understand as a parent how scary something not knowing can be. And I want to be someone who can say with full heart that I'm doing this right. Di tempat Jeff, 17 tahun tinggal, ada 10 toko ganja. เคยเห็นเด็กที่ต่ำกว่า20เข้าไปไหมเคยครับปลอดภัยครับรู้สึกแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะโดนจับก็ไม่น่าจะโดนคนเดียวครับ Tapi apa dia bisa membeli ganjanya bukan lagi masalah yang dikhawatirkan Jeff. ตอนไม่ได้ไปซื้อจากร้านครับก็คือได้เม็ดมาก็เพาะปลูกพอเพาะขึ้นต้นออกดอกเสร็จก็เอาเม็ดของเขามาปลูกอีกทีครับตอนนั้นได้เมล็ดมาจากพ่อของเพื่อนอีกทีหนึ่งครับก็คือว่าพวกผมเพาะปลูกกันเองครับก็คือมีทุกบ้านเพื่อนผมตอนนี้มีทุกบ้านเลยครับ What will happen when you have your own marijuana planting in your backyard? You can smoke it at home. It's not against the law, and that is the confusing part. And that's why we need a new comprehensive law. ตอนนั้นมันยังไม่แบบยังไม่ได้แบบคนปลูกเยอะขนาดนี้ข้อมูลยังไม่ได้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคนขายมือสองก็มีพวกมือสองไม่ปลูกซื้อมาลองปลูกไม่เป็นปลูกไม่ได้ก็ขาย Pichet Chuamuangpan adalah anggota oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat dari Chiang Rai, Provinsi Thailand yang berbatasan dengan Segitiga Emas. Daerah terkenal sebagai penghasil opium di mana perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos bertemu. Mengingat perjuangan Chiang Rai melawan narkoba dari Segitiga Emas, Pak Pichet sangat menentang akan perizinan total atas ganja. สามเหลี่ยมทองคำนี่ก็คือเป็นศูนย์กลางยาเสพติดของโลกนะฮะคือตอนนี้เนี่ยในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนที่ชอบก็จะปลูกกัญชาได้อย่างเสรีนะครับโดยที่ไม่มีการควบคุมใดๆทั้งสิ้นอีกสัก3 เดือนนะครับจะมีคนติดมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีวัตถุดิบให้เสพจำนวนมากนะครับ Saat ini statistik sudah menunjukkan bahwa 3 dari 10 perokok ganja menjadi kecanduan. They cannot be sober and doing daily life without cannabis.
If they don't have cannabis in their system, they will feel crave or very like hunger for the substance and can live our lives normally because everything is under the influence of the substance. Dampak dari persediaan yang melimpah ini sudah terlihat di rumah sakit di seluruh negeri. Dr. Smith Srison adalah ahli toksikologi forensik. Salah satu tugasnya memeriksa mayat untuk mencari jejak obat-obatan terlarang. Cannabis may not be the cause of death. Sometimes they involve in the cause of death. Such as they use that and have the accident. So we examine it and it's involved. Dan karena ganja diizinkan, Dr. Smith melihat peningkatan jumlah mayat yang dites positif mengandung jejak THC atau tetrahydrocannabinol, komponen psikoaktif dari ganja. If there is a negative, it must be two line, but only one line means positive. Dan bukan hanya kamar mayat yang mencatat peningkatan kasus konsumsi ganja. Dalam 3 bulan setelah pencabutan ganja dari daftar narkotika, unit gawat darurat Rumah Sakit Dr. Smith juga menangani 161 pasien yang keracunan ganja. Sekitar 46 atau 28% dari mereka jatuh sakit setelah mengonsumsi produk mengandung ganja seperti minuman, brownies, dan cookies. So the report is 3 times more than same month as the last year. Risiko kematian akibat overdosis ganja secara langsung rendah. Tapi THC bisa menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Bagi penderita kardiovaskular, ini menyebabkan serangan jantung. Dosis tinggi dari THC bisa juga memicu psikosis yang bisa menyebabkan kecelakaan fatal. ก็คุมอนามัยบอกว่าประมาณใบ2 ใบไม่ควรเกินนี้ก็เลยจัดเต็มแม็กเลยนะ Itulah alasan Dr. Smith terganggu dengan pendekatan santai yang diambil Kementerian Kesehatan terhadap ganja. This YouTube is about health of ministry and another doctor in the ministry cook cannabis with somtam, the Thai food. 2 ใบเลยนะ And show to the people how to cook it or everything. Menteri Kesehatan Anutin Chanvirakul menegaskan bahwa ganja dilegalkan untuk tujuan medis dan kesehatan. Tapi dia terlihat mempromosikan ganja dalam masakan sehari-hari. Ini bagian dari upaya kementerian untuk menghidupkan kembali praktik penggunaan ganja yang sudah lama dalam masakan Thailand. ผมก็รู้สึกหงุดหงิดนะครับว่าก็ยังมีหมอบางคนนะครับที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิดแล้วไม่พูดถึงข้อเสียของกัญชาพูดถึงข้อเสียที่มันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ที่มันอาจจะทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลได้กับพูดถึงแต่ข้อดีนะครับบอกว่าทำแค่เพื่อการแพทย์แต่กลับไปโปรโมทให้เอามาใช้ในผสมอาหารได้ซึ่งมันเป็น recreational มันเป็นเพื่อสันทนาการคือเขาพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างนี้มันน่ากลัวอะไรคือเด็กจะเข้าใจผิดเด็กจะเข้าใจว่ากัญชาสามารถกินได้สามารถเอามาทำอย่างนี้ได้ Sejauh ini, Kementerian Kesehatan Thailand sudah menyetujui lebih dari 1.000 produk, termasuk makanan dan kosmetik yang mengandung ekstrak ganja. Ini bagian dari kampanye pemerintah untuk mempromosikan penggunaan seluruh bagian tanaman ganja agar Thailand yang terkenal dengan beras, gula, dan hasil laut dapat menjadi kekuatan agraris dalam bidang ganja dan juga pusat produksi untuk berbagai produk ganja. Tapi sikap pemerintah itu mendapatkan kecaman dari kalangan medis. Dalam postingan Facebook, Dr. Smith dan rekan-rekan dokternya dari Dewan Medis Thailand memperingatkan bahaya penggunaan ganja dalam makanan.
mengatakan bahwa konsumen bisa menderita penyakit akut, halusinasi, juga melukai diri sendiri dan orang lain. Hal ini menambah beban pada unit gawat darurat. Meskipun sudah ada peringatan, makanan ganja terus membanjiri pasar. 3 bulan kemudian, Kementerian Kesehatan akhirnya memperketat peraturan terkait produk makanan ganja. Daripada konsentrasi THC sebesar 0,2% di semua makanan mengandung ganja. Kementerian Kesehatan menetapkan konsentrasi THC yang jauh lebih rendah, yaitu 0,0032% untuk produk makanan ganja yang dijual langsung ke konsumen seperti bumbu mengandung ganja. Sementara untuk produk makanan lain, THC dibatasi pada 1,6 mg per kemasan. Namun, peraturan baru ini juga dikecam. Dr. Kuakarun Krusong adalah dosen biokimia di Universitas Chulalongkorn. Dia menganggap batas 1,6 mg per kemasan terlalu berlebihan. So, is what I calculate for you. The law say, okay, is 1.35 milligrams, but based on what recommended by the European standard. So you should have only quarter of this per day. But if I take this candy, I'm gonna just have 1 piece. I'm not gonna divide it by 4. And people, they don't know that, right? Pedoman Keselamatan Eropa mempertimbangkan berat badan seseorang dan merekomendasikan konsumsi kurang dari 1 mikrogram THC per kilo berat badan. Di Thailand, rata-rata berat badan wanita adalah 55 kg. Itu berarti batas aman untuk wanita Thailand rata-rata tidak boleh lebih dari 0,055 mg. Hampir 30 kali lebih rendah dari THC yang diizinkan dalam satu jenis makanan di Thailand. Bahkan dengan standar Thailand yang kurang ketat, jelas beberapa produk makanan gagal memenuhi standar tersebut. Brownie contain high fat, lots of oil, which is a good medium to dissolve THC. This brownie, it contain 0.18 milligram per gram. So when we look at the package, it's 40 grams. So you multiply that. So now you have 7.2 milligram of THC per package. So actually this one is above law. Lebih parah, beberapa produk sama sekali tidak mencantumkan label rekomendasi konsumsi atau peringatan kandungan THC. It should be labeled clearly if it contains the THC or not. Some people have health problems. They don't want the THC. They eat it accidentally and suddenly they have to go to the hospital. So how can we protect these people who actually they don't want the THC? Di antara yang paling rentan adalah anak-anak. Berdasarkan Rumah Sakit Ramatibodi tempat Dr. Smith bekerja, dalam 3 bulan setelah ganja diperbolehkan, 39 pasien di bawah 18 tahun dirawat akibat keracunan ganja. Sebagian besar memakainya untuk bersenang-senang. Namun, 6 dari mereka mengonsumsinya tanpa sadar, kemungkinan dari makanan mengandung ganja. This is probably the lightest. Toko Kitty Chopaka di pusat kota Sukhumvit terkenal akan permen gummy dengan rasa terpena. Would you like to try them? So these are terpene gummies. There is no THC in them. Terpena merupakan senyawa aromatik yang memberi aroma khas pada tanaman. Senyawa ini juga terdapat pada teh, pohon sage, dan buah sitrus. Dibandingkan THC, terpena tidak membuatmu mabuk. Tapi banyak terpena memiliki sifat antiinflamasi. Dan Kitty juga bersikeras bahwa penganan itu harus tetap bebas THC untuk mencegah kecelakaan pada anak-anak. I'm very angry within the industry itself. Why is it has to be gummies?
Why does it have to be brownies? Why does it have to be things that kids and children want? I understand the whole nostalgia and like it's easy to sell those type of things to adults, but that's where mistakes happen. There's a higher chance of things kind of being misplaced and then a child eating it. You know, why don't make it into like say a hot sauce? Jika tertelan tanpa sengaja, dampaknya bisa lebih serius daripada yang terlihat. Pada 2019, para peneliti menemukan perbedaan besar pada otak remaja yang baru mengisap ganja sekali atau 2 kali dibandingkan dengan mereka yang bebas dari narkoba. I think if the government don't change their mind, it will be many problems. Such as this new generation will have lower IQ, will have many psychiatric problems.ผมเริ่มสูบตั้งแต่อายุ17ก็อยากสนุกกับเพื่อนก็ตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปแล้วร้านมันอยู่ต่างจังหวัดด้วยมันก็หาง่ายหรือเปล่าไม่รู้ Tanpa disadari Tony, mengisap ganja pada usia muda bisa berdampak jangka panjang. Riset menunjukkan narkoba bisa merusak kemampuan otak untuk belajar, memecahkan masalah, dan mengendalikan dorongan. Sementara ganja bisa diresepkan untuk insomnia bagi orang dewasa, riset terbaru menunjukkan penggunaan ganja di usia muda justru bisa memicu insomnia. Tony, sekarang 30 tahun, menunjukkan semua gejala tersebut. Tapi dia melihat ganja sebagai bantuan untuk masalahnya, bukan penyebabnya. แล้วก็มันไม่ได้ติดถึงขนาดว่าแบบไม่ได้สูบแล้วจะหงุดหงิดเลยขนาดนั้นพี่แต่แบบมันไม่ได้สูบก็แบบก็อยู่ได้ก็ไม่ได้มีอาการอยากหรือว่าอะไรนะ Peraturan saat ini melarang anak-anak membeli atau memakai ganja. Tapi batas usia 20 tahun, menurut penelitian, mungkin masih terlalu muda. The brain of the adolescents are not fully developed. The frontal lobe, for example, fully developed at age 25. Dampak buruknya pada kaum anak muda menjadi salah satu pemicu perdebatan bagi mereka yang menentang ganja. Dr. Smith termasuk salah satunya. จะมาขายแบกระดินไม่ได้มันจะมาขายตามโซเชียลมั่วๆอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะมันผลก็คือเรื่องของ Hari ini dia bertemu dengan Dr. Sahapum Sisuma, Kepala Pusat Pengendalian Racun Rumah Sakit Ramatibodi untuk mengumpulkan bukti pendukung. Dr. Smith mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan hukum perizinan atas ganja. ใช่ก็คุณซื้อมาคุณก็รู้แล้วนี่ว่ากัญชานี่คุณจะปล่อยให้เด็กลูกคุณกินได้ไงสุดท้ายพี่ว่าพี่คงต้องฟ้องศาลปกครองส่วนตัวพี่คิดว่าอย่างนั้นก็ขอจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้เนาะโอ้ยินดีเลยครับก็อันนี้มันเป็นข้อมูลกัน Gugatan Dr. Smith memiliki peluang menang karena ganja tidak dilegalkan melalui undang-undang parlemen. Sebaliknya, ia dihapus dari daftar narkotika melalui keputusan Kementerian Kesehatan. ไม่ได้ฟ้องเพื่อยกเลิกการกัญชาเสรีอะไรนะครับแต่ฟ้องเพื่อให้กลับไปก่อนแล้วรอกฎหมายที่มาควบคุมก่อนแล้วค่อยปล่อยกัญชาเลย Rancangan untuk mengatur penggunaan ganja sudah diajukan di parlemen sejak Desember 2022. Undang-undang ganja dan rami memicu perdebatan sengit, menyebabkan salah satu mitra koalisi penguasa justru bergabung dengan pihak oposisi. The ruling coalition in the House thought they should be able to pass the law quite quickly, but they didn't because one of the government parties, Democrat Party, third largest in the government, turned to oppose the bill. They want a more comprehensive law to regulate the use of marijuana because if it is for traditional medicine, then it should be going into that direction, not to allow free planting of marijuana in every household or free use, free smoking at home. That kind of
abuse should be stopped because it is not for traditional medicine anymore. The first reading already passed, but then subsequent readings, the second and the final reading could not pass. And so now it's a stillborn. They have to wait until the next general election. ทางฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ผ่านสภาเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีที่ผิดพลาดให้กัญชานะครับได้เกิดผลกับคนในประเทศสร้างความเสียหายตรงนี้อนุทินต้องรับผิดชอบแล้วกลับไปเป็นยาเสพติดการเสพนี่สำคัญมากนะครับคุณปล่อยให้การเสพในที่ลับโดยที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยนะครับมันเสี่ยงต่อเยาวชนเสี่ยงต่อการเสพติดดังนั้นเนี่ยโรงเรียนนะครับโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยนะครับครูอาจารย์ต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้นจากการสอนก็ต้องไปคอยดูแลนักเรียนคอยจับคอยเตือนนะครับคอยเรียกผู้ปกครองมาพบเกี่ยวกับว่าเยาวชนเสพกัญชาในแต่ละโรงเรียนอันนี้เพิ่มภาระให้กับทางโรงเรียนโดยไม่จำเป็นอยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมมือกัญชาอันตราย Setiap Jumat sore, Sekolah Wat Saladaing dengan siswa 11 hingga 15 tahun mengadakan kegiatan anti ganja untuk para siswanya. Seminggu setelah ganja dilegalisasi, Gubernur Bangkok memerintahkan semua 437 sekolah negeri melarang ganja di dalam dan di sekitar sekolah. Guru juga harus mendidik siswanya tentang risiko kesehatan ganja. สำหรับเพลงที่เด็กๆได้เต้นประกอบนะครับก็เป็นเพลงชื่อเพลงห่างกันนะครับผมก็สำหรับเพลงนะครับเด็กๆเขาก็จะมีท่อนที่บอกถึงว่ากัญชามันอันตรายนะครับซึ่งเด็กๆเขาก็จะไม่อยากจะไปลองโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนของหนูปลอดกัญชาและยาเสพติดเพราะว่าเด็กเองอ่ะเขาไม่ได้แบบอยากไปลองอยู่แล้วแต่เมื่อมันมาในรูปแบบขนมสีสันที่มันสวยงามเด็กอาจจะอยากลองเพราะว่าด้วยโปรดักต์ของขนมหรือว่ารูปแบบที่โฆษณาสื่อคนจริงเนี่ยเท่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งกัญชาและยาเสพติดนะถ้าเราอยากเป็นคนที่เพราะบางทีผู้ปกครองอ่ะพอบอกว่าเปิดเป็นเสรีเนี่ยบางทีก็คิดว่าที่บ้านเอามาปลูกได้ใครก็สามารถเอามาทานเอามาประกอบอาหารอะไรซึ่งเขาไม่รู้ในเรื่องของสารที่มันสามารถสกัดได้เท่าไหร่มันจะมีผลต่อร่างกายไหมปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติแล้วชาวบ้านพื้นฐานเนี่ยเวลาที่เราเอามาต้มหรือเอามาผัดเอามาทอดอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราบริโภคเข้าไปเท่าไหร่พอเรารู้อีกทีหนึ่งมันมีผลต่อร่างกายแล้วกังวลมากค่ะเพราะว่ามันออกมาแบบใหม่หลายแบบแล้วค่ะตอนนี้ในเซเว่นก็มีน้ำกัญชาก็มีการป้องกันอยู่แต่ว่าในส่วนของชุมชนมันก็อาจจะมีหลายคนที่แอบขายเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ควรทำสื่อความรู้ไว้เพื่อป้องกันดีกว่าค่ะThe genie is already out of the bottle. Are we going to put it back to where it worked? Are we going to continue with this? How are we going to continue with it? What's going to happen to the businesses? What about people who open shop legitimately? Mengembalikan kondisi seperti semula, itulah yang coba dilakukan oleh Dr. Smith. 2 minggu lalu, dia mengajukan gugatan untuk menyatakan penghapusan ganja sebagai narkotika. Dia berharap dengan begini, kerajaan akan kembali menggunakan undang-undang yang mengatur ganja sebelum mendapat perizinan. Hari ini, pengadilan memberikan keputusannya. เหมือนเป็นศาลชั้นต้นตัดสินว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายก็เลยมีปัญหาว่าพอผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายมันเลยฟ้องไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับ Namun Dr. Smith terus berjuang. Dia mengajukan banding ke pengadilan.
if the government don't change their mind, it will be many problems. Such as this new generation will have lower IQ, will have many psychiatric problems. It is a scary future. I think it's very scary. พอเราไม่ได้ดูดต่อเนื่องไม่ได้ดูดต่อเรื่อยๆแล้วมาหยุดที่เราดูดมาเรื่อยๆแล้วมาหยุดก็คือว่ามันมีผลเสียก็คือว่าทำงานก็จะหงุดหงิดง่ายครับมันจะกระวนกระวายมันจะหงุดหงิดมันจะอยู่ไม่มันติดไปแล้วครับพี่มันเหมือนบุหรี่ครับเมื่อติดไปแล้วมันพยายามเลิกมันก็เลิกไม่ค่อยได้ครับ